Haleluya. Engkaulah yang kami perlu Tuhan. Amin. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Tanpa tuntunan, pertolongan, penyertaan, urapan-Mu, maka hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang kosong. Amin. Tetapi Engkau berkarya dalam hidup kami, maka kami akan merasakan sukacita. Bahkan kami akan mendapat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya ya Roh Kudus, aliran kuasa-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang disertai, yang dibawa oleh Roh Kudus kepada rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini berbicaralah Engkau ya Roh Kudus di dalam firman-Nya, sehingga kami boleh mendapat sesuatu yang lebih luar biasa lagi, dan kami terus semakin antusias berjalan dalam jalan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan bahkan melakukan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi. Iya, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang mau Roh Kudus sampaikan kepada kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih terus berbicara tentang Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ending daripada penantian daripada murid-murid untuk sesuatu yang dijanjikan atau yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan diturunkan Roh Kudus kepada murid-murid ataupun kepada kita hari ini, itu tinggal beberapa hari lagi yang dinamakan Pentakosta. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah tunggu 10 hari Pentakosta biar dicurahkan Roh Kudus, bukan. Tetapi Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kita kalaupun ada doa 10 malam itu dicas kembali. Amin. Amin. Ya, jadi lewat doa pagi kita dicas kembali. Amin. Katakan saya dicas. Saya dicas. Sehingga saya tetap eksis. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita baca firman Tuhan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sana banyak hal sekali yang terjadi. Ya, menyaksikan bagaimana semua orang percaya kepada Kristus, dikatakan di ayat 1 itu ya, mendapat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Amin. Ya, mereka mendapat Roh Kudus di dalam pencurahan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah bergumul, tetap bersekutu, tetap setia dan taat menjalankan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dan apa yang terjadi, mereka mendapat apa yang dijanjikannya. Saya percaya orang-orang yang pulang dari di mana dia di Gunung Sinai ya, Bukit Zaitun, di sana mereka kembali ke ke Yerusalem. Mereka semuanya bergembira, bersukacita, dan saya percaya mereka di sana dengan setia, dengan taat. Mereka di sana menantikan apa yang dijanjikan Bapa. Artinya di dalam ketaatan, kesetiaan, keseriusan mereka tidak ada yang sia-sia. Tetapi saya juga mengerti ataupun bisa kita pahami secara pikiran kita, orang yang tidak setia ataupun hanya ikut-ikutan saja, mereka tidak mendapat apa-apa. Dan hari ini juga bisa terjadi, sekalipun 10 malam kita ikut doa, kalau kita hanya ikut tidak mau serius, kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya buang waktu, buang tenaga, ya kan? Capek, tapi nggak dapat apa-apa. Tetapi mereka yang serius dengan antusias, dengan haus dan lapar, saya percaya akan mendapat sesuatu yang besar. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang hadir dari berbagai suku pada saat itu ataupun dari bangsa-bangsa, yaitu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, bahkan dari Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Dikatakan di sana dari Pergia juga ada, bahkan dari Mesir, dari Libya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah suku bangsa itu atau budaya atau ragam bahasa itu sendiri, ya, Roh Kudus berkarya Bapak Ibu, menyatukan mereka dengan kabar baik, kabar yang luar biasa. Bahkan murid-murid pada saat itu atau orang-orang yang ada pada saat itu yang mendapat ataupun yang dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi. Amen. Sehingga orang-orang tadi yang berasal dari daerah itu berkata, lah itu kan bahasa kita, itu kan suku kita. Kenapa dia bisa berbicara itu? Kenapa dia mengerti? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi hal yang luar biasa, yang sangat-sangat fenomenal, yang tersiar kemana-mana. Dan itulah yang menjadi sesuatu tanda yang begitu luar biasa, yang dibawa orang-orang itu pulang ke daerah mereka masing-masing. Sehingga mereka memikirkan, bahkan selalu terngiang-ngiang dalam pikiran mereka, ini luar biasa, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan akhirnya mereka mulai percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Roh Kudus itu ada. Sehingga waktu Petrus setelah itu, waktu dia berkhotbah, banyak sekali yang bertobat. Katakan, saya juga bertobat. Saya juga bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini nggak perlu saya sampaikan, ini terlalu dalam, nanti di khotbah hari Minggu akan saya sampaikan. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah suatu pribadi ataupun dikatakan person, ya. Dan di sana ada cirinya, ya, ataupun sifat Allah di dalam Roh Kudus itu sendiri. Karena memang mereka tidak bisa dipisahkan, ya. Karena memang ciri-cirinya itu sama. Yang pertama dikatakan omniscient, ya. Omniscient. Dikatakan maha tahu. Ya, kalau omnipresent itu maha hadir. Jadi kedua sifat ini dimiliki oleh Roh Kudus. Amin. Artinya dikatakan omniscient, artinya itu maha tahu. Jadi Roh Kudus itu maha tahu. Ya, maha tahu dan dikatakan omnipresent. Jadi Allah itu maha tahu juga dan dia maha hadir. Sama dengan sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dia maha tahu dan dia maha hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Roh Kudus, ya ini agak masuk dikit, ya agak dalam dikit, melalui Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah maha hadir dan maha tahu. Artinya di mana ada Roh Kudus, Allah juga ada bersama-sama dengan dia. Amin. Ya, bahkan Yesus juga ada bersama-sama dengan dia. Karena memang mereka tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi peranan-peranan itu berbeda-beda. Ya, jadi Roh Kudus itu berperan menerobos, memulai dan keikutan serta Allah ataupun Yesus atau Tuhan yang kita sebut itu bersama-sama sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 7 Raja Daud berkata demikian. Ya, Raja Daud ini menyadari bahwa pertolongan Allah itu bagi hidupnya itu luar biasa. Makanya dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 7 Raja Daud berkata demikian, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya Raja Daud menyadari bahwa Roh Kudus itu atau Allah itu juga maha tahu dan maha hadir. Kemana dia bisa menjauhi rohmu? Tidak bisa. Sampai kita mengakuinya, sampai kita melibatkannya, disitulah sebenarnya ending daripada apa yang kita bicarakan hari ini. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam hidup kita. Karena memang Roh Kudus maha tahu
Dan Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri juga maha hadir. Amin. Amin. Jadi kalau kita ada di rumah nih, bahkan di kamar kita tutup pintu. Kita kunci, kita gembok. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita rencanakan di situ? Ya. Roh Kudus maha tahu. Dan juga dia maha hadir. Amin. Makanya berhati-hati di dalam membawa hidup ini Bapak Ibu. Membawa pikiran kita. Ya, tindakan kita. Perbuatan kita. Karena Yes. apa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lagi duduk, rencanakan yang baik. Amin. Kalau kita berdiri, rencanakan yang baik. Kalau kita berjalan, rencanakan yang baik. Yang baik. Artinya begini Bapak Ibu, memikirkan, melakukan, itu harus yang baik. Karena apa? Karena tidak bisa kita jauh dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Karena dia mengetahui. Amin. Amin. Haleluya. Puji Iya, Tuhan. jadi kita harus tahu sifat daripada Roh Kudus ini maha tahu dan maha hadir. Hadir. Sehingga kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya, kita bohong-bohong juga. Kita tutup-tutupi juga. Pasti terungkap. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bahkan Amin. diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Yohanes 20 ayat 22 nanti baca. Dan sesudah berkata demikian dikatakan. Ia menghembusi mereka dan berkata. Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Roh Kudus itu kalau kita lihat bahasa sononya itu dikatakan pneuma, yaitu napas ataupun angin. Artinya Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi kita bisa rasakan. Amin. Amin. Sebagaimana angin, kita nggak bisa lihat angin, ya. Tetapi kita bisa rasakan, merinding. Kenapa? Hembusan anginnya sepoi-sepoi, ya kan? Begitu juga dengan Roh Kudus, nggak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan kehadirannya. Ya, damai, sukacita. Padahal banyak pergumulan. Ya, jadi terimalah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun gereja kita, apapun yang kita pelajari selama ini. Ya, jadi Roh Kudus tidak dibatasi oleh gereja apa kita. Ya, yang penting kita percaya akan Yesus, maka Roh Kudus hadir di situ. Amin. Amin. Haleluya. Puji Sehingga Tuhan. Roh Kudus ini akan menembus, membuat terobosan. Sehingga kita tidak mau selalu dikekang ataupun di dalam kerengkeng. Tetapi kita harus keluar dari sana dan kita berkata, Roh Kudus penuhi aku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, kemarin saya katakan, dia jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh apa yang dijanjikan oleh Amin. Tuhan. Jadi kita harus tahu Roh Kudus itu jaminan. Dan Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Inilah yang Tuhan mau agar kita terima dan mau dipimpin. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tetapi anak Allah yang bagaimana? Tetapi di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Allah yang dewasa. Amin. Katakan, saya harus dewasa. Saya harus dewasa. Bukan bayi kecil lagi. Bukan bayi kecil lagi. Tetapi harus anak Allah yang dewasa. Yang mengerti Amin. bahwa Roh Kudus itu maha hadir. Dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita. Ini perhatikan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Kita ini kadang-kadang lemah Bapak Ibu ya. Bahkan Iya. banyak juga yang kebanyakan lemahnya. Iya. Ini butuh kekuatan. Butuh penolong. Yaitu siapa? Roh Roh Kudus. Kudus. Hari ini mungkin engkau dalam kelemahan. Dalam pergumulan. Butuh pertolongan. Harapkan daripada Tuhan. Amin. Katakan, Roh Kudus, bantu aku mengatasi kelemahanku. Amin. Amin. Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam berdoa juga sebenarnya kita tidak tahu. Kita hanya mengerti, membaca, yaitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami.
Tetapi kan enggak semuanya doa itu selalu doa makan, kita ucapkan Bapa kami yang di surga dikuduskan. Enggak mungkin seperti itu kan. Ataupun doa mau tidur enggak mungkin doa Bapa kami terus kita ucapkan. Itu pasti ada saat-saat tertentu. Ya. Dan banyak doa-doa yang asal kita ucapkan. Ataupun hanya mengalir saja seperti itu. Di sini dikatakan Bapak Ibu, tetapi roh itu sendiri. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita tidak ngerti cara meminta kepada Tuhan. Amin. Dan kita tidak ngerti cara menyenangkan hati Tuhan yang sebenarnya. Tetapi waktu keluar dari dalam hati kita katakan Engkau baik ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sebenarnya ada permohonan yang inti dalam hidup kita, dalam permohonan kita. Tetapi kita nggak ngerti mengucapkannya. Disinilah peranan Roh Kudus membantu kelemahan, ketidakmampuan, ketidaktahuan kita. Dan dia sendiri berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kita alami. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya waktu kami berdoa sapat dari tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dalam live kami enggak menyampaikan apa yang menjadi keluhan pribadi kami. Tetapi kami selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat pekerjaan Tuhan diperbesar, dimajukan, bahkan Amen. juga parkiran yang kita butuhkan. Kami selalu berdoa seperti itu. Amin. Tetapi Roh itu sendiri menyampaikan kepada Bapa di surga langsung tentang keluhan-keluhan, kebutuhan-kebutuhan kami yang tak terucapkan. Di sini nih. Makanya Bapak Ibu berdoa sapat itu sungguh luar biasa ya. Yes. Makanya Bapak Ibu doakan keluargamu, doakan tetanggamu, Amen. doakan orang lain, doakan pendetamu, doakan pelayan-pelayan Tuhan, doakan bangsa negara ini. Saya percaya Roh Kudus akan bertindak sendiri menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Amen. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Roh Kudus tercurah atas kita atau turun atas kita dan kita menerimanya dan mengaktifkannya, saya percaya buah-buah roh ataupun karakter sifat Roh Kudus itu otomatis datang kepada kita. Amin. Yes. Itu dia. Otomatis datang kepada kita kalau Roh Kudus kita terima, karena dia tercurah bagi setiap orang yang mau menerimanya, yang percaya. Maka buah-buah roh itu otomatis akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Ya, apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Semuanya itu akan pelan-pelan ya kan mulai muncul satu-satu dalam hidup kita sampai semuanya dipenuhi. Amin. Amin. Itu kalau Roh Kudus ini mulai kita aktifkan, dia akan berkarya, dia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, perbuatan daging itu juga menjadi lenyap, Ya. disingkirkan. Karena tidak bisa di dalam dua ataupun dalam diri kita ada dua pribadi. Memang ada orang pribadi ganda tetapi tidak banyak ya. Tetapi saya mau katakan tidak bisa. Kalau Roh Kudus kita terima dan kita aktifkan dalam hidup kita, perbuatan daging akan keluar dari hidup kita. Kenapa perbuatan daging masih ada dalam diri kita? Karena kita tidak menerimanya dan tidak mengaktifkan Roh Kudus itu sepenuhnya dalam kehidupan kita. Yes. Galatia 5 ayat 19 ayat 20, di situ nanti Bapak Ibu baca apa itu perbuatan ataupun kedagingan. Dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Ya kan? Masih ada sihir sekarang. Ya kira-kira begitu ya. Perseteruan, perselisihan, sukanya ribut, berantem, iri hati, wow, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah yang suka memecah-mecah pertemanan. Itu semua akan otomatis keluar dari hidup kita waktu Roh Kudus itu berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Puji peranan Tuhan. Roh Kudus luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya itu juga, kehadiran Roh Kudus akan mempersatukan gerejanya. Gerejanya itu bisa kita dan juga bisa satu organisasi. Ya. Ya, jadi waktu Roh Kudus turun, ini akan mempersatukan gereja Tuhan.
Sehingga tidak ada pengelompokan. Oh saya gereja A, gereja B, gereja C. Enggak ada lagi. Karena dalam kerinduan daripada Tuhan mempersatukan setiap anak-anaknya dan memberikan kekuatan kepadanya semuanya untuk bekerja sama membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi hari-hari ini antara gereja A, B dan C mulai ada gate, ada tembok pemisah dan mulai saling serang. Ini yang nggak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan semua gereja Tuhan itu baik adanya. Amin. Ya, jadi harus bersatu. Tidak ada gereja yang tidak baik, saya mau katakan. Saya tegaskan. Makanya umat juga akhirnya menjadi mengikuti kelompok-kelompok yang dibuat. Jadi hari ini Roh Kudus mempersatukan gerejanya. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di live ini tidaklah satu gereja kita. Bermacam-macam merek gereja tetapi dipersatukan oleh Roh Kudus. Lebih baik tidak ada merek gereja, yang penting bersatu. Saya lebih setuju seperti itu. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi orang percaya, bagi kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, memberikan kekuatan untuk berani tampil beda dan berkata bahwa setiap gereja Tuhan adalah gereja yang kudus dan am. Katakan amin. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi kalau ada gereja yang saling mempersalahkan, yang mempertentangkan sesuatu yang enggak perlu, itu saya mau katakan ya kita harus bertobatlah ya. Jadi Roh Kudus menciptakan persekutuan dalam gereja. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan saya mau akhiri dengan satu statement, yaitu ketika kita menerima Roh Kudus dan membiarkannya bekerja dalam hati kita, maka akan terjadi pemulihan. Amin. Dan buah roh itu menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Dan buah-buah roh. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menerima Roh Kudus, terima nih, ya kan? Dan membiarkannya. Kan udah diterima nih. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Amin. Biarkan. Dia bekerja. Dia mau ngapain terserah. Ya. Yes. Maka akan terjadi pemulihan. Amin. Karena kita terima Roh Kudus dan tidak membiarkan dia bekerja dalam hidup kita sebebas-bebasnya, makanya tidak ada perubahan. Tetapi waktu kita biarkan dia bekerja sebebas-bebasnya, pemulihan itu pasti terjadi. Amin. Dan itu akan menghasilkan sukacita. Jadi selesai pemulihan akan ada sukacita. Amin. Dan bukan hanya sukacita, tetapi damai sejahtera menjadi bagian Bapak Ibu pagi hari ini. Amin. Jadi terimalah Roh Kudus dan biarkan dia bekerja dalam hatimu. Maka dia akan pulihkan engkau, sembuhkan engkau, dan akan memberkati engkau. Dan engkau akan bersuka cita dan akan penuh damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa sampaikan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua menerima Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian,